warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing satu saya yaitu Profesor Dr. Muhammad Rizan MM, dan dosen pembimbing dua saya Dewi Agustin Pratamasari SEMSM. Saya selaku peneliti, perkenalkan nama saya Alfianti Apriliana dengan NIM 170562115. Saya di sini akan mempresentasikan hasil bab 1 sampai bab 3 saya. Judul saya yaitu pengaruh Electronic Word of Mouth atau IWOM dan influencer terhadap minat beli konsumen melalui kepercayaan konsumen sebagai variabel tindak funding pada produk face wash terlaris di Shopee. Latar belakang saya yang pertama itu adalah perkembangan teknologi merambah pada digitalisasi perdagangan yang menyebabkan adanya pergeseran perilaku berbelanja pelanggan dari offline menjadi online. Biasanya perkembangan teknologi ini, perilaku berbelanja ini seringkali kita sebut e-commerce ya, karena di Indonesia ini marak dengan e-commerce, pelanggan-pelanggannya berbelanja online. Di sini marketplace atau e-commerce saya yaitu e-commerce Shopee yang paling sering banyak digunakan di Indonesia khususnya. Lalu di sini ada yang kedua yaitu produk perawatan wajah, merupakan kategori produk yang paling banyak diburu di e-commerce. Adapun produk face wash yang menjadi produk yang sering dipakai oleh perempuan. Jadi di Shopee ini termasuk e-commerce itu pembelian terbanyak itu adalah produk perawatan wajah, khususnya itu produk face wash yang sering digunakan oleh konsumen seperti itu. Dan khususnya itu adalah perempuan. Biasanya perempuan itu setiap hari wajib menggunakan face wash minimal itu 2 hari sekali gitu, 2 kali sehari. Lalu di sini ada hasil testimoni dan komentar secara online dari konsumen dapat mempengaruhi minat beli calon konsumen melalui kepercayaan terhadap ulasan suatu produk. Jadi biasanya produk-produk face wash yang diperjualbelikan melalui e-commerce itu banyak hasil testimoni dan komentar-komentar secara online oleh konsumen yang telah membeli produk tersebut seperti itu. Jadi biasanya konsumen itu menilai bagaimana produk itu setelah dipakai, apakah mereka kulitnya bermasalah, dan saya menemukan hasil ulasan-ulasan di produk face wash tersebut khususnya itu menemukan hasil testimoni yang negatif seperti itu, dan komentar biasanya komentar-komentar negatif juga melalui influencer ternama. Biasanya mereka melakukan ulasan-ulasan di media sosial, dan biasanya komentar-komentar tersebut dikomen oleh konsumen yang sudah membeli produk face wash itu, dan biasanya mereka mengalami ketidakcocokan dari produk tersebut seperti itu. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apakah IWOM berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee? Yang kedua, apakah influencer berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee? Lalu, apakah IWOM berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee? Lalu, apakah influencer berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee? Lalu, apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee? Lalu, apakah IWOM melalui kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash yang terlaris di Shopee? Yang terakhir, apakah influencer melalui kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada konsumen
produk face wash terlaris di Shopee. Lalu di sini tujuan penelitiannya yang pertama itu untuk mengetahui signifikannya pengaruh IWOM terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Lalu untuk mengetahui signifikan pengaruh influencer terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Yang ketiga itu untuk mengetahui signifikan pengaruh IWOM terhadap kepercayaan pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Dan yang keempat untuk mengetahui signifikan pengaruh influencer terhadap kepercayaan pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Lalu untuk mengetahui signifikan pengaruh trust atau kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Selanjutnya untuk mengetahui signifikan pengaruh IWOM melalui kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Dan yang terakhir untuk mengetahui signifikan pengaruh influencer melalui kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada konsumen produk face wash terlaris di Shopee. Lalu selanjutnya ada deskripsi konseptualnya. Yang pertama itu IWOM ya. Di sini saya IWOM-nya menggunakan variabel X1. Di sini IWOM adalah proses komunikasi pribadi di antara individu pembeli dan orang lain di sekitarnya terkait produk atau jasa yang melibatkan pemberian rekomendasi, penilaian, atau informasi tentang kualitas produk atau layanan di media sosial. Dan biasanya pendekatan promosi IWOM dianggap lebih hemat biaya, sementara IWOM juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu konsumen dalam mencari informasi tentang produk atau layanan seperti itu. Dan yang kedua itu ada influencer. Di sini saya mengambil influencer sebagai variabel X2-nya, yaitu influencer sendiri adalah praktik atau kampanye produk yang bertujuan untuk memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan penjualan, dan mempertahankan hubungan dengan konsumen yang dilakukan seseorang yang berpengaruh besar terhadap audiens. Biasanya kita sering ketemu oleh influencer itu di media sosial. Biasanya dia merekomendasikan produk-produk tertentu yang ya rekomendasikan ke konsumen-konsumennya seperti itu. Lalu di sini ada kepercayaan. Di sini saya mengambil variabel Z untuk kepercayaannya. Di sini kepercayaan merupakan bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang 46 bagaimana individu atau kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya mereka seperti itu. Lalu di sini yang terakhir ada variabel minat beli. Untuk variabel minat beli yaitu variabel Y. Minat beli atau minat beli sebagai what we think we will buy. Oleh karena itu, minat beli dapat menjadi ukuran kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa, di mana semakin kuat minat beli, maka semakin besar keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada kerangka pemikiran saya, yaitu di sini ada X1 sebagai IWOM, influencer sebagai X2-nya, trust sebagai Z melalui variabel intervalnya yaitu trust. Lalu di sini Y-nya yaitu buying interest atau minat beli. Di sini ada hipotesis satunya, IWOM berpengaruh kepada buying interest. Di sini hipotesis konseptualnya, IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap buying interest seperti yang dijelaskan di hipotesis yang pertama. Lalu di sini hipotesis yang kedua, influencer berpengaruh signifikan terhadap buying interest, yaitu hipotesis yang kedua, influencer berpengaruh positif terhadap buying interest. Lalu hipotesis yang ketiga, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Hipotesis keempat, influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan juga. Lalu hipotesis 5, kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Lalu yang keenam, hipotesis yang keenam, IWOM melalui kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat beli.
Lalu yang terakhir, influencer melalui kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada metode penelitian saya. Waktu dan tempat penelitian itu dilakukan selama 4 bulan dari bulan November, Desember, Januari dan Desember 2024 dan Januari Februari 2025. Penelitian ini dilakukan untuk konsumen Shopee di wilayah Jabodetabek. Lalu di sini ada hasil penelitiannya. Saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang deskriptif. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Di sini penelitian ini dilakukan kepada konsumen khususnya untuk perempuan yang aktif berbelanja di platform e-commerce khususnya Shopee. Di sini sampelnya menurut Hare ukuran sampel minimum adalah 5-10 untuk setiap parameternya. Jadi jumlah responden dalam penelitian ini saya menggunakan 102 responden yang diambil dari total 17 butir pertanyaan dikali 6 seperti itu. Lalu di sini ada teknik analisis data saya. Yang pertama itu ada uji validitas model. Jadi menurut Jena 2021, uji validitas merupakan suatu alat ukur yang diuji oleh sebuah tingkat keefektivitasannya media ukur untuk memperoleh data yang valid atau tidaknya. Uji validitas ini digunakan untuk mengkurapkan apakah instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini akan layak dan mampu menyajikan data yang akurat seperti itu. Uji reliabilitasnya model, yaitu menurut Ghazali 2021 menyatakan bahwa uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruksinya itu tersebut. Sekian dari presentasi untuk bab 1 dan sampai bab 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.